Selamat sore. Belum ada yang nonton, belum ada yang datang. Selamat sore teman-teman semua. Sudah ada yang bergabung. Wenten putus partike niki ampun wenten Riki. Penonton setia. Gas, gas gen. Inge ide dane serang sami sane sampun wenten iriki rainane mangkin titiang boleh tugas saking putus partike ring suara saking Bali mangde sarang iriki berpartisipasi ring bedah buku online sambil menunggu teman-teman yang lain. Belum jam 5 juga. Berapa nih? 2 menit lagi akan dimulai bedah buku. Punapi kap gatre Pak Putus Supartike mogi kena rahayu. Inggih. Om Swastiastu. Semeton titiang sareng sami sane wenten ring Facebook. Rahinane mangkin titiang jagi bedah buku niki nyacadin buku punya adane niki. Rahinane mangkin ring harahine tenget puniki ring pamapagan Kajeng Kliwon. Ini ya pamapagan Kajeng Kliwon bener sekarang ya. Titiang jagi sharing ya, jadi sharing informasi. Jadi setelah membaca buku saya akan membedah dan sharing informasi dengan teman-teman. Suksema majeng ring semeton sami sane sampun nyarengin iriki ring Facebook titiang. Rahinane mangkin titiang jagi membedah buku utawi men-sharing informasi buku pupulan cerpen sane memurde ngantiang ujan. Tiut, iki bukunya nih. Buku ngantiang ujan puniki inggih punika buku pupulan cerpen antologi cerpen sane kekaryanin oleh semeton saking Karangasem nggih wenten adase niki pengawi saking Karangasem sane nyarengin diriki makarya buku sane memude ngantiang ujan. Inggih diriki sampun wenten make sane nonton nggih halo. Iya. Suksema Pak Guna sane sampun negak di muka saja antipale. Lebih orang Pak Guna kan negak di muka saja, negak di muka. Inggih suksema taler sane sampun wenten bergabung iriki. Wenten Pak Bayu. Pak Bayu sedang menonton. Wenten Ayu juga Sulastri suksema sane sampun Pak GM sampun nyarengin suksema niki. Inggih, rahinane mangkin titiang jagi share informasi sareng teman-teman. Titiang sampun usan niki ngewacen buku kumpulan cerpen sane memurde ngantiang ujan. Nggih. Sedurungyane titiang jagi ngicenen informasi inde buku puniki. Buku cerpen ngantiang ujan puniki wantah buku sane keterbitang ring warse kalih tali 16. Buku puniki medaging duang dase cerpen saking pengawi sane makesami embas utawi makin jenak ring Karangasem kenten iki teman-teman ring Karangasem makarya buku pupulan cerpen puniki ring warse kalih tali 16 di tahun 2016. Buku puniki keterbitang oleh Pustaka Ekspresi puniki wenten lambang Pustaka Ekspresi riki. Jadi buku ini diterbitkan oleh Pustaka Ekspresi. Inggih
Napi mawinan titiang medue pikayunan jagi membedah utawi sharing informasi sarang teman-teman indek buku puniki. Buku pupulan cerpen puniki yening anutang titiang medaging pengawi-pengawi sane senior, ada yang senior Riki sekadi Bapak Ide Bagus Keniten punika taler Aji Rakakusumo wenten Riki karyanya nih punika taler wenten semeton-semeton sane pengawi-pengawi sastra Bali modern sane masih muda kenten sekadi Putus Partike, Beli Sandiase, Beli Agus Sudipto punika wenten Riki kawiannya nih yening semeton jagi seneng wacen karya-karya cerpen utawi kekawian teman-teman saking Karangasem. Riki becek pisan riantukan satu pengawi utawi satu pengarang punika ngawi kekalih cerpen. Jadi masing-masing pengarang itu membuat 2 cerpen dalam antologi ini. Jadi tidak satu cerpen saja tapi kita disuguhkan 2 cerpen. Nah, apa menariknya? Ya, sekarang kita akan bahas ya dari perspektif saya. Nah, kalau kemarin-kemarin sebelumnya yening dumun titiang taler melajah mekarya cerpen. Terus buku titiang kebedah sareng nak lianan sane mangkin titiang sane dados pembedah utawi sane nyacaden Riki buku semeton sane saking Karangasem. Puniki mewah yening titiang mausang mewah riantukan biasanya saya mendapatkan masukan tetapi sekarang saya memberi masukan. Nah, ini adalah berdasarkan perspektif saya sebagai pembaca. Titiang jagi menempatkan diri sebagai pembaca. Jadi pembaca yang sudah selesai membaca buku Ngantiang Ujan puniki. Nah, begini. Ketika di awal kita akan membeli buku, tentunya teman-teman pasti akan melihat tampilan luarnya terlebih dahulu. Jadi titiang akan membahas dumun sapunapi puniki tampilan dari buku Ngantiang Ujan puniki. Nah, buku Ngantiang Ujan puniki covernya nih semeton dados niki nyingain nggih. Nggih niki buku Ngantiang Ujan puniki covernya nih wenten tedung utawi payung sane wenten 5 niki sane wenten ngisi wenten sane jagi ngambil kenten ring pak tedung puniki. Nah, yening anutang ring napi dane judul ini punika Ngantiang Ujan. Cover puniki yening sekadintiang becik pisan, kolaborasi warnanya kemudian sangat menarik dengan warna ada fontnya dengan warna merah walaupun tidak terlihat napi dane nika full color tetapi warnanya sangat menyatu. Jadi saya sangat suka dengan tampilan dari buku ini. Kemudian di belakangnya juga wenten endorse dari beberapa teman-teman sastrawan, tidak hanya sastrawan Bali tetapi juga dari sastrawan lainnya, misalnya Beli Ajana Ule juga ada di sini, kemudian Beli Made Sugianto yang memposisikan diri sebagai wartawan Nusa Bali, kemudian ada Komang Ale Juliarte dan Made Suar. Jadi ada endorsementnya di belakang, jadi sudah ada beberapa orang yang juga membaca buku ini dan memang endorse-nya ya bagus dan memang karya-karyanya sangat sangat segar untuk dibaca begitu. Nah, nike indek cover dan tampilan luar. Jadi bukunya seperti ini. Kemudian napi mawinan cerpen puniki ke ngambil Ngantiang Ujan pinake murdan antologi puniki. Cerpen Ngantiang Ujan puniki wantah cerpen Beli Sandiase, Beli Ketut nggih, Beli Ketut Sandiase. Beli Ketut Sandiase karya cerpen sane memuda Ngantiang Ujan tur kaanggen Riki dados napi daneh dados murder ring antologi puniki. Ring pertama titiang ngingain puniki judulnya nih Ngantiang Ujan punike covernya nih sekadi puniki in manahang titiang niki pasti namanya menunggu atau mengantiang
mengantiang hujan. Hujan itu identik dengan kesejukan, identik dengan anugerah atau identik dengan harapan. Berarti ada sesuatu yang terjadi sehingga dia akan menunggu hujan. Apakah itu panas ataukah apakah itu gerah atau seperti apa kondisi yang diinginkan oleh seseorang. Nah, saya berpikir seperti itu. Kemudian setelah membaca atur pengaksama, ada di sini atur pengaksamanya, Ricky juga menguatkan pendapat saya. Jadi mengenai kenapa judul antologi ini adalah Ngantiang Ujang. Ricky wenten ring atur pengaksama, pupulan satwa cutat puniki pinake rasa erang lan wirang ring kewentenan basa Bali sanes sampun sayan kelangan genah lan anggen pinake titi pengancan menggendu wirase antuk basa ring semeton sarang sami. Jadi ini adalah salah satu semacam kegelisahan dari para pengarang-pengarang yang ada di Karangasem mengenai keberadaan bahasa Bali saat ini yang sudah kehilangan tempat. Berarti menunggu sesuatu yang lebih baik, lebih sejuk, harapannya seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai tampilan secara luar, secara fisik buku ini. Jadi buku ini enak sekali dibaca, di bawah cukup ringan dan tebalnya pun tidak terlalu tebal, meskipun pengarang menulis menulis 2 cerpen, akhirnya itu ada sekitar 152 halaman, jadi tidak terlalu tebal, jadi bisa 1-2 hari baca. Nah, mengenai isi, ya kalau tadi sudah berbicara sampun mau sang indek cover punika taler ketebalan. Nah, iki buku niki covernya nih kekaryanin oleh Putus Partikel nih, desain cover Putus Partikel. Titi yang seneng sareng cover yang sederhana tetapi benar-benar sesuai dengan maknanya, benar-benar kita bisa tangkap dari kumpulan cerpen, dari judulnya, kemudian di covernya juga tercermin. Jadi benar-benar covernya keren. Tata letaknya juga bagus, dan perpaduan warna pada sampingnya juga sangat keren. Nah, mengenai antologi ini secara isi ya, cerpen ini sekali lagi ada 20 cerpen sani kekawi oleh dase pengawi saking Karangasem. Oke. Wenten pengawi sane sampun senior iki sampun makeh meduwe pengalaman, taler wenten semeton sane wau nyarengin kenten nyurat kekawian punika taler enten sane niki nama-nama, ada beberapa yang tiang juga belum pernah ketemu untuk cerpen penulis-penulisnya. Nah, untuk cerpen sebenarnya secara keseluruhan cerpen Ngantiang Ujang ini ide-idenya itu mengambil ide atau tema mengenai kritik sosial atau fenomena-fenomena yang terjadi di dekat pengarang. Jadi sangat dekat dengan pengarang, bisa dirasakan oleh pengarang, bisa dilihat oleh pengarang, kemudian ditransformasi ke dalam bentuk karya sastra atau berupa cerpen. Nah, ide-idenya jika dilihat dari ide kemudian tema ini cukup beragam, meskipun wenten pengarang-pengarang sane meduwe ide utawi tema sane mirip-mirip kinten. Nah, kemiripan-kemiripan ini nantinya akan menjadi juga keunggulan dari masing-masing pengarang ya. Cerpennya nanti ada unggulnya walaupun mirip-mirip kinten tema-tema yang diambil. Misalnya tentang petani, misalnya tentang kritik sosial terhadap terhadap perempuan, tapi ada keunggulan di balik itu semua. Kita akan bahas sebentar lagi ya teman-teman, sabar dulu. Iya. Niki wenten metaken sampun mulai niki Pak Jul, tiang sampun setengah jalan pun imang suwud niki. Semoga Eka
Iya. Nah, ring kumpulan cerpen puniki. Nah, tunggu dulu. Ya. Ye. Yening cingakin ring temas kadisane wausang titiang iwau puniki yen tema punika kan pandangan dari pengarang mengenai kehidupan, mengenai kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Nah, cerpen ini semuanya memiliki kekuatan, tetapi dengan pemilihan tema yang mirip-mirip seperti itu juga ada kelemahannya gitu. Jadi kita akan bahas satu persatu, secara umum dulu ya. Jadi kenapa? Oh ya, ini ada tidak satu persatu, secara umum saja. Niki ada yang membisiki di sebelah. Karena kalau ulasannya dijelaskan semuanya terlalu banyak. Baik, saya akan membahasnya secara umum saja karena berdasarkan bisikan dari Niskale secara umum ya. Tema-tema yang diambil adalah tema-tema yang sangat aktual. Kenapa saya mengatakan ini aktual? Karena pengarangnya melihat sebuah kegelisahan, menampilkan atau menunjukkan kegelisahan tentang sesuatu ya. Nah, cerpen pertama itu dibuka oleh pengarang muda, yaitu Putu Supartike. Cerpennya berjudul Pepelajahan Ane Tusing Nyidang Keeng Sapang. Nah, cerpen ini bercerita tentang dua orang sahabat yang memiliki tidak sih berkompetisi. Yang satu, si Tiang ini merasa bahwa dia itu selalu bodoh. Nah, selalu bodoh, tidak bisa mengalahkan temannya ini. Kemudian ngajak pelatih. Nggih, Pak, Tiang ngajak pelatih niku. Tiang ngajak pelatih Niskale karena Tiang skale Niskale harus. Nah, kembali lagi. Jadi ada dua orang yang berteman. Yang satu selalu merasa dirinya bodoh, selalu merasa tidak mampu bersaing, tetapi akhirnya juga dia berusaha, tetapi dia tetap berteman dengan si yang satu ini. Tiang niki, tokoh aku ini dalam cerpen Pepelajahan Ane Tusing Nyidang Sapang ini akhirnya sampai dari sekolah, sampai dia bisa kuliah, sampai dia bisa kerja, sampai dia bisa bekerja, akhirnya sampai berumah tangga, itu biasa-biasa saja hidupnya, tidak terjadi sesuatu yang terlalu tidak istimewa menurut dia. Tetapi ini enaknya kalau baca cerpennya Supartike, dia mengatakan biasa saja, biasa gen gitu ya, katanya hidup Tiangnya biasa gen, cara biasanya. Tetapi dia menerangkan dengan sangat detail bagaimana kehidupan rumah tangga yang lucu. Intinya sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa si tokoh ini memang benar-benar bahagia, tetapi dengan pemilihan kata yang biasa gen hidupnya gitu. Biasa. Saya suka sekali cara Supartike untuk mengemukakan itu. Nah, tetapi ketika ketika ada gambaran mengenai si aku ini berteman dengan ini temannya, dan kemudian hidupnya yang biasa saja, tiba-tiba tokoh teman ini hilang dari cerpen ini, tidak diceritakan lagi, hilang seperti terputus. Kemudian tiba-tiba konflik pun muncul, yaitu istrinya selingkuh. Katanya konon istrinya selingkuh. Nah, menurut saya ini sedikit terputus, dan saya mulai menebak pasti memitra jak timpal nenek gitu saya setelah baca itu. Dan ternyata memang benar memitra dengan temannya yang diajak saingan ini, dan dia pun akhirnya tahu bahwa pelajaran yang tidak bisa dia lupakan itu adalah rasa sakit hati. Nah, saya sedikit terkejut dengan karya Supartike yang ini, karena biasanya Supartike membuat karya kemudian bahasanya lugas, bahasanya tegas gitu. Tapi tiba-tiba di sini entah karena Supartike ingin menampilkan sebuah pesan bahwa ini pepelajaran yang tidak bisa dilupakan, itu tidak menunjukkan keberanian, itu malah tidak sampai gitu. Jadi saya membaca berulang kali, maksudnya memang
perspektif saya, ketika dia sebenarnya sudah merasakan sakit hati dari awal dengan pertarungan dengan temannya, tetapi mencoba untuk tetap berpikiran positif, sampai akhirnya istrinya pun direbut oleh atau berselingkuh dengan teman ini, dia pun bisa mengambil kesimpulan secara keseluruhan dalam hidupnya bahwa dia sakit hati. Itu sih sebenarnya. Tetapi menurut saya dengan adanya konflik yang terputus atau tiba-tiba tidak diceritakan, itu sangat mudah untuk saya tebak, oh ini pasti selingkuh sama temennya nih gitu. Jadi itu cerpen pertama Supartike, berbeda sekali dengan cerpen keduanya. Yang kedua, cerpen kedua ini berjudul Proyek. Cerpen kedua menceritakan tentang gubernur yang bersahabat dengan Ibentir. Ibentir ini adalah semacam investor yang selalu memberikan uang kepada gubernur untuk menggulirkan sebuah proyek. Nah, di sini saya baru melihat kembali bahwa Supartike benar-benar berani untuk mengambil, memberikan tegangan-tegangan, memberikan eksekusi yang benar-benar bagus terhadap karakter tokoh gubernur ini. Bagaimana dia mengakukan dirinya sendiri bahwa saya gubernur pasti bisa menaklukkan rakyat gitu. Tetapi ternyata dari semuanya, di rangkaian-rangkaian konfliknya, ternyata tidak bisa juga goal. Setelah dia mendapatkan uang dan didesak juga oleh investor, juga ternyata tidak bisa. Nah, di sini saya melihat bahwa berbeda dengan cerpen yang pertama yang konfliknya datar, kemudian diceritakan seperti diary, bahwa dia itu hanya berteman. Kemudian ini yang satu lagi, cerpen Proyek ini benar-benar menunjukkan kelihayan Supartike dalam mengelola konflik gitu. Jadi di sini juga terungkap bahwa Supartike mampu tidak hanya menekankan karakter tokoh pada gubernur dan investor saja, tetapi juga melibatkan rakyat. Rakyat di sini yang dimaksud adalah mewakili suara dari orang-orang lemah, orang-orang kecil yang ternyata sangat kritis. Nah, saya sempat membaca buku cerpen-cerpen model kontekstual seperti ini itu biasanya merupakan suatu kejadian yang menurut pengarang itu ada di masyarakat, kemudian dieksekusi secara kolektif. Maksudnya dieksekusi secara kolektif, Supartike ingin memberikan pandangan mengenai bagaimana kaum lemah bisa kritis juga terhadap sesuatu kebijakan atau sesuatu yang menurut mereka tidak benar itu. Jadi seperti itu, dan rakyat di cerpen ini melawan sampai melakukan unjuk rasa terhadap gubernur, dan sampai akhirnya gubernur merasa takut. Nah, tegangannya adalah rasa penasaran itu akan semakin besar ketika ini enaknya baca cerpennya Supartike, di belakang kita akan penasaran gimana sih caranya dia menyelesaikan konflik ini. Dia ditekan oleh si Bentir agar goal proyeknya, tetapi rakyatnya tidak mau menerima proyek ini tetap dilanjutkan seperti itu karena merugikan dan sebagainya. Akhirnya, di akhir kenapa endingnya seperti ini gitu. Maksudnya endingnya akhirnya juga si gubernur merasa takut, dan dia juga tiba-tiba mengingat dirinya sebagai seorang pemimpin yang seharusnya tidak melakukan itu. Ngorahang keputusan di malun rakyat akan menolak. Jadi awalnya akan menolak, tetapi dia mengatakan dalam hati saja, proyek ini tusing dadi batal, hanya dalam hati saja. Jadi Supartike tidak memberikan penyelesaian konflik atas cerpen ini, seperti menyodorkan permasalahan kepada pembaca bagaimana, karena akhirnya juga sangat menggantung. Di akhir itu hanya si
Gubernur berkata dalam hati bahwa proyek ini tidak boleh batal, dan rakyat pun bengong melihat gubernur memegang toa, jadi tidak berbicara apapun. Jadi seperti itu. Saya merasa bahwa Supartika mampu mengelola konflik sampai di akhir, kemudian penyelesaian konfliknya juga tidak terduga, berbeda dengan cerpen yang pertama menurut saya. Jadi cerpen pertama menurut saya itu agak datar dan seperti diary yang tidak dan konfliknya sempat terputus dan mudah sekali ditebak seperti itu. Nah, itu cerpen karya Supartika yang sudah saya baca. Nah, kemudian cerpen-cerpen dalam buku Hantiang Hujan ini juga ada beberapa kesamaan-kesamaan tema seperti yang saya bilang tadi. Kesamaan-kesamaan temanya seperti cerpen-cerpen karya Bli Aris Pidrawan, kemudian Agus Sudipto sama Pak Ide Bagus Keniten itu memiliki kemiripan. Bli Aris Pidrawan itu dengan cerpen yang berjudul Ngadep Meme, kemudian Agus Sudipto seperti dengan judul cerpen Mr. Kapling, dan Pak Ide Bagus Keniten dengan judul cerpen Pekak Subak. Jadi dari judulnya teman-teman pasti sudah mengira ini cerpennya tentang apa. Ngadep Meme itu adalah sebuah pemikiran dari pengarang bahwa ngadep meme, ngadep tanah sama dengan menghadap ngadep rerame sama dengan ngadep leluhur. Jadi seperti itu. Kemudian Mr. Kafling, nah Kafling dengan V itu adalah sebuah dari nama dari tokoh di cerpen Agus Sudipto. Mr. Kafling ini orang yang berperan penting dalam menjual jual beli tanah, sehingga mengakibatkan satu buah keluarga itu berubah total kehidupannya. Jadi seperti itu. Dan yang menarik adalah cerpen Pekak Subak. Pekak Subak ini adalah cerpen mengenai seorang pekaseh yang dari cucunya baru lahir katanya sudah menjadi pekaseh, berarti berapa tahun, sudah berpuluh tahun, dan dia sangat mencintai pekerjaannya. Yang saya katakan ada kemiripan adalah fenomena yang ditangkap oleh pengarang itu mirip. Jadi ketiganya menyoroti tentang bagaimana alih fungsi lahan saat ini sedang sangat marak di Bali, dimanapun itu, di kabupaten manapun di Bali itu sangat marak. Dan ketiganya menyoroti itu, tetapi dengan gaya penceritaan yang sangat berbeda. Nah, kalau Bli Aris Pidrawan dengan Ngadep Meme itu menceritakan tentang seorang anak yang ngelemesin orang tuanya atau membujuk orang tuanya agar mau bersedia ngadep tanah warisan atau tanah carik yang mereka punya. Kemudian kalau cerpen Mr. Kapling itu, seperti yang saya sempat ceritakan tadi tentang sebuah keluarga, yaitu Menlagas ya namanya ya. Tunggu dulu. Ya, Menlagas dan Panlagas yang kehidupannya berubah 180 derajat karena menjual tanahnya kepada Mr. Kapling. Kemudian yang ketiga Pekak Subak tadi, karena dia sebagai pekaseh, kemudian dia melihat banyak sekali permasalahan seperti itu, alih fungsi lahan, kemudian semuanya mulai menjual tanah-tanahnya. Permasalahan yang seperti itu yang ditemukan oleh Pekak Subak. Nah, ketika membaca ketiga cerpen ini secara bersamaan dalam satu buku, saya pikir informasi yang kita dapatkan mengenai fenomena yang tertangkap oleh pengarang itu sangat lengkap. Jadi dari yang pertama, bagaimana perubahan pola pikir masyarakat Bali, utamanya generasi muda yang tidak ingin atau enggan untuk menjadi seorang petani karena memang hasilnya mungkin yang kurang menghasilkan dibandingkan dengan pariwisata. Ini sangat jelas terlihat dalam cerpennya Bli Aris Pidrawan, sampai ada si anak ini ngelemesin bapaknya gitu, ngelemesin ayahnya itu dengan membacakan berita gitu. Jadi membacakan berita.
Dunia pariwisata Bali meningkat tajam. Turis-turis asing bergerombol datang ke Bali menyasar daerah desa. Namun sayang sekali di desa tidak ada fasilitas memadai seperti hotel atau penginapan yang berstandar internasional dan selanjutnya. Jadi si anak ini berusaha untuk membujuk orang tuanya bagaimana nanti hidupnya akan berubah juga jika dia melakukan hal yang sama, yaitu menjual tanahnya seperti itu. Dan sedangkan pada versi Bliss Agus Sudipto hal itu sudah terjadi. Kehidupannya 180 derajat berubah ketika awalnya yang Panlagas itu hanya kecare, kemudian ngaritang sampi, kemudian men lagas ngemang-ngamah kucit sebilang wai, kemudian tiba-tiba bengelah pembantu, anaknya juga bisa hidup senang. Nah, seperti itu fenomena yang ditampilkan oleh pengarang. Sedangkan pada Pekak Subak memang ada beberapa orang yang ingin menjual tanahnya, bagian dari subaknya, kemudian menjual tanah karena anaknya akan dijanjikan menjadi seorang manajer seperti itu. Jadi siap komandan. Maaf, ada gangguan sedikit. Jadi seperti itu. Dengan saya suka sekali membaca cerpen Bli Aris Pidrawan mengenai ngadep meme ini karena Bli Aris Pidrawan ini adalah kekuatan yang dimiliki Bli Aris Pidrawan dalam cerpen ini yang menampilkan dialog antar tokoh. Nah, dialog antara ayah dan anak itu disampaikan dan diselingi dengan hayalan-hayalan dari si anak ini jika tanahnya berhasil dijual. Nah, kita tidak perlu terlalu banyak menghayal terlalu jauh, hanya lewat dialog yang begitu kuat kita bisa tahu bagaimana apa sih sebenarnya yang diinginkan si anak dan bagaimana si ayah ini bersikap terhadap apa yang dilakukan anaknya gitu. Jadi kalau kamu nanti jual tanah, awalnya sang ayah seperti menyetujui sehingga hayalan si anak ini semakin besar. Oh, nanti kalau saya sudah jual nanti akan begini. Jadi saya berpikir, oh akhirnya diizinkan gitu kan. Tapi ternyata tidak. Memang ayahnya tidak mengizinkan dan memberikan syarat. Ya kalau memang mau jual, silahkan tidak usah lagi datang ke rumah membakti dan sebagainya. Sama dengan ngadep meme. Karena menjual tanah itu sama dengan mengadep meme, ngadep leluhur yang seperti itu. Nah, kalau yang tidak kalah menarik dari cerpennya Pak Ide Bagus Widya Sekeniten ya, jadi tidak perlu diragukan sebenarnya cara pengelolaan ininya. Pekak Subak ini kan menceritakan tentang cucu dan pekaknya. Jadi cucunya ini di sini kalau misalnya yang tadi di cerpen Bli Aris Pidrawan seorang anak muda yang memiliki pemikiran bahwa ingin menjual tanahnya biar dia hidup enak gitu. Tetapi Pak Widya Sekeniten membalik itu semua. Jadi ada seorang kakek yang memiliki cucu dan cucunya sangat suka dengan hal-hal yang berbau pertanian dan pekase. Jadi dia kesana kemari ikut dengan cucunya dengan kakeknya, dan beberapa pemikiran cucunya ini ternyata juga mencengangkan untuk si kakek. Jadi di akhir cerpen ini si cucunya ini berkata bahwa mana dia, kalau nanti semuanya menjual tanah gitu, kita bisa menjadi orang ini di tanah sendiri seperti itu pokoknya, mana dia ya. Jadi meskipun seperti yang saya katakan meskipun pengarang menangkap ide-ide yang hampir sama, misalnya mengambil tentang penjual alih fungsi lahan, tetapi pengemasannya sangat berbeda. Kalau Mr. Kafling ini, karyanya Bli Agus Sudipto, yang saya sukai adalah amanatnya yang benar-benar bisa langsung kita tangkap dari, oh kalau kamu melakukan ini nanti kamu bisa seperti ini gitu. Jadi tokohnya mengalami sebuah tragedi yang benar-benar ya memang mungkin saja bisa terjadi seperti itu dalam kehidupan nyata, dan ada mungkin beberapa kasus-kasus yang seperti itu. Jadi kita sangat mudah
masuk ke dalam, oh iya bener, kalau misalnya kita menjual tanah, hidup enak seperti ini, kita akan memiliki keegoisan untuk tidak bekerja, tidak rajin lagi melakukan sesuatu, dan ada karma pala di dalamnya. Karena di akhir si tokoh itu mengatakan bahwa apakah ini memang karma pala saya, karena apakah ini memang akibat dari saya menjual tanah leluhur, karena anaknya akhirnya meninggal karena tabrakan, kemudian suaminya Panlagas ini juga tertangkap oleh polisi karena pesta narkoba seperti itu. Jadi itu kelebihan dari ketiga cerpen meskipun memiliki kemiripan ide. Itu teman-teman. Kemudian ada lagi, nah cerpennya cerpennya Bapak Pak Idewo Rakakusuma, Aji Rakakusuma. Aji Rakakusuma menulis 2 cerpen juga di sini, cerpen yang berjudul Mutasi dan Sertifikasi. Nah, dari judulnya saja teman-teman bisa menebak tema yang diambil dari Pak Dewa Raka seperti apa. Dan ada juga ada lagi cerpen yang mirip seperti ini, mengenai cerpen mengenai mirip-mirip dengan ini, apa aja judulnya tadi ya? Lupa saya. Cerpen mana dia? Cerpen Numbrag juga mirip seperti ini, karya Ide Bagus Wayan Putu Adnyana. Cerpen Mutasi dan Sertifikasi mirip Aji Rake ini, milik Aji Rake ini menceritakan tentang pernak-pernik dunia pendidikan, yaitu guru, ya, mutasi. Mungkin karena saya seorang guru dulu, sempat menjadi guru, saya sangat menikmati cara Aji Rake menyampaikan, menangkap ide ini ya, dengan konflik yang tidak terlalu besar konfliknya, tapi memang benar-benar ada dalam kehidupan seorang guru gitu. Jadi misalnya guru dimutasi ada yang senang dimutasi karena ke sekolah favorit, kemudian ada yang tidak senang, kecewa karena dimutasi ke sekolah kaporit. Ya, sekolah kaporit itu maksudnya sekolah yang memang benar-benar gurunya hanya bertengkar, kepala sekolahnya korupsi, kemudian siswanya juga tidak pandai atau belok, padahal tugas guru kan ngajarin yang siswa yang tidak mau belajar. Tapi seperti itu fenomenanya. Dan ada juga yang suka malah dimutasi ke daerah-daerah terpencil, misalnya ke daerah yang sangat jauh karena tunjangannya besar. Pokoknya ada nama tunjangan. Kemudian dalam sertifikasi juga seperti itu, gambaran dunia pendidikan kita terlihat sangat jelas dan detail. Pak Dewa Rake mampu merangkai plotnya dengan sangat baik ya. Jadi keunggulannya di situ. Tetapi saya kurang suka dengan sedikit merasa ini dengan ending atau pemilihan tema yang diangkat dalam cerpen ini oleh Pak Dewa Rake, karena kedua-duanya itu berbicara tentang dunia pendidikan. Pak Dewa Rake tidak mau mengeksplor yang lain selain hal yang berbau pendidikan ini. Memang mungkin ini sangat menarik, tetapi saya berharap terlalu lebih bahwa setelah cerpen mutasi setelah cerpen mutasi ada cerpen lain dengan perspektif yang berbeda seperti itu. Dan memang agak datar ya, hanya saja saya merasa oh iya memang benar kayak gitu, karena saya memang pernah menjadi seorang guru, jadi tahu ada kejadian-kejadian seperti itu. Tetapi memang dari segi penceritaan, cara mengatur plot, kemudian itu memang sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Tokoh-tokohnya yang ditampilkan juga memang ya secara realitas memang ada kejadian-kejadian seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian karya cerpen yang lain, nah satu-satunya pengarang perempuan yang ada dalam cerpen ini itu adalah Ibu Nimade Gawati dengan 2 judul cerpen, yaitu Sewale Patre dan Toh. Nah karena pengarangnya perempuan,
atau memang hanya karena kebetulan di cerpen ini Bu Made Gawati menuliskan cerpen yang perempuan memang menjadi korban laki-laki gitu. Perempuan di sini jadi korban laki-laki. Jadi dalam cerpen Sewale Patra itu cerpen yang menceritakan tentang seorang perempuan yang memiliki suami yang suka ini apa namanya, pokoknya tan benah lah ini pekerjaan dan yang lainnya. Kemudian diajak transmigrasi ke Sumatera. Setelah sampai di Sumatera ternyata dia disuruh pulang. Kemudian setelah pulang itu si suami ini menitipkan surat kepada istrinya untuk diberikan kepada kakaknya. Nah, kakaknya ini yang diceritakan orang yang benar-benar merindukan adiknya selama dia ke Sumatera, karena di awal perjalanannya mau transmigrasi ke Sumatera itu adiknya minta minta izin sama kakaknya gitu. Jadi dia memang benar-benar sayang sama adiknya, dan akhirnya kakaknya ini menerima surat dari suaminya, dan isinya adalah suami adiknya tidak suka lagi dengan adiknya dan uliang adik nih kenten. Jadi dalam surat itu benar-benar membuat kakaknya sangat marah. Kemudian di sini juga ada peran dari tetangga yang kebetulan menjadi cerpen yang berjudul Sewale Patra. Apa? Pan 7 iya. Iya Pak, jadi kalian. Saya aja asisten di sini teman-teman. Nah, di sini saya mau memberitahu suratnya seperti ini. Beli sepetekan surat tiang niki ten wenten len jagi wenten sadoan tiang teken beli. Niki aden beline iluh ngawet mangkin tiang ideh teken beli ajak nyenongos di Bali karena tiang sampun tendemen buin nganggon kurenan. Sekadi nike kewanten beli tiang metuturan sampunang beli salah tampi. Gimana nggak salah tampi, masa adik orang dikembalikan ya kan. Jadi kemudian kakaknya marah, dan di sini ada peran tetangganya yang juga sebagai kelian menasehati agar menyelesaikan dengan baik-baik, karena kakaknya sangat emosi dan mengatakan pada adiknya nggak usah dah kamu balik lagi ke Sumatera, tinggal aja di sini sama kakak gitu. Jadi tapi di sini diberikan nasihat, ada orang yang memberikan nasihat lebih baik diselesaikan dengan baik-baik ke Sumatera karena masih ada anaknya di sana. Nah, sampai di sana ternyata memang benar suaminya ini menikah lagi dia dengan orang lain dan anaknya, dan memang berakhirnya berakhir dengan sangat ini ya, kasihan yang perempuan ini seperti itu. Jadi dia melihat suaminya menikah dan anaknya pun sempat minum ini kayaknya bener ya. Iya, minum racun. Kemudian dibawa ke rumah sakit dan kemudian untungnya sih masih hidup gitu. Jadi tragedi seperti itu yang terjadi dalam cerpen Sewale Patra. Nah, hampir mirip juga dengan cerpen Toh, di mana tokoh perempuannya juga jadi korban dari suaminya. Jadi tragedinya benar-benar terlihat di sini. Pada cerpen Toh ini ada seorang suami yang bernama siapa di sini namanya Made Sanjaya, yang sukanya hanya sabung ayam, kemudian togel dan yang lainnya. Jadi dia hidup seperti orang kaya, padahal dia nggak punya apa-apa, hanya mencari hutang dan mencari hutangnya kepada orang asing. Nah, pada orang asing yang bernama apa namanya ini? Robert. Jadi Robert ini adalah orang asing, sampai akhirnya si Darni sama perempuan ini dijual lah ke Robert ini gitu, dijadikan istri oleh Robert karena untuk membayar hutang-hutang dari suaminya. Nah, kemudian sampai akhirnya mereka keluar negeri gitu. Jadi keluar negeri. Di sini saya melihat bahwa Bu Made Gawati ini mencoba untuk membuat cerpen-cerpen yang memang mengedepankan perempuan sebagai tokoh yang iya, yang menjadi korban. Iya, menjadi korban dan tidak mampu melakukan apapun atas keadaan yang
pasrah terhadap apa yang terjadi gitu dalam konflik kehidupannya. Tidak ada usaha untuk melawan atau tidak ada usaha untuk melawan ini suaminya, seperti Iloh Darmi yang akhirnya memang menikah dengan Robert untuk membayar hutang. Akhirnya dia datang ke Bali setelah beberapa tahun di luar negeri, datang ke Bali, ternyata anaknya juga sudah meninggal, maunya menjemput anaknya, seperti itu. Jadi kemudian yang transmigrasi ke Sumatera juga seperti itu, tidak ada perlawanan terhadap apa yang terjadi dalam hidupnya. Jadi itu. Nah, cerpen-cerpen lain, cerpennya Beli Paing, Iwayan Paing, kemudian cerpennya, ini cerpennya Beli, siapa namanya ini ya? Cerpennya Beli Gegendong Ayu dan cerpennya Beli Agus Sudipte dan cerpennya Beli Wayan Tojan. Beli Agus Sudipte cerpennya berjudul Ngadol Liang, dan Wayan Tojan yang judulnya Gegendong Ayu itu juga memiliki kemiripan ide, sama-sama mengangkat mengenai dua buah pekerjaan yang bertolak belakang sekali di sini yang diambil. Kalau yang Ngadol Liang itu ada seorang perempuan juga yang bernama Luh Jepun yang ingin kehidupannya berubah, ingin kehidupannya itu menjadi lebih baik karena di desa. Akhirnya dia ikut ke kota untuk bekerja dengan temannya yang bernama Erika kalau nggak salah ya. Jadi itu kemudian ternyata dia bekerja sebagai di kafe, dan akhirnya dia menjadi kaya, punya segalanya, tetapi pada akhirnya juga dia sakit, seperti itu, sakit kena HIV, kemudian tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena kekayaannya juga akhirnya sudah terjual habis, seperti itu. Kemudian Gegendong Ayu adalah ini cerpen yang sangat unik menurut saya, cerpen yang sangat unik di mana awalnya saya pikir ini adalah cerpen dengan tema percintaan, karena di awal-awal pengarang itu menyuguhkan bagaimana si tokoh laki-laki sangat tergila-gila kepada Gegendong ini. Gegendong ini jege gajan kone pengemisnya cantik itu. Jadi dia itu merasa kasihan, awalnya dikasih minta uang, kemudian lama-lama dia merasa ada rasa cinta, ada rasa suka, kemudian diberikan pekerjaan yang lain yang lebih bagus, dan si perempuan ini juga mau, dan akhirnya mereka pun berpacaran. Nah, saya pikir ini adalah tentang percintaan ya, ini cerpen percintaan banget nih gitu. Jadi romance antara dua orang, antara cowok ini dengan Gegendong ini gitu. Tapi di akhir cerita, ketika mereka sudah berpacaran, kemudian tokoh ini ingin berkenalan dengan keluarga yang cewek. Disitulah dia terkejut, ternyata keluarga yang cewek ini adalah orang yang sangat kaya, ulian dari Gegendong, karena Gegendong itu juga ada sistemnya mungkin ya gitu maksudnya. Jadi sistemnya ada bosnya, kemudian dia nyetor berapa dan dapat berapa, dan satu keluarga menjadi Gegendong, seperti itu. Jadi saya merasa sangat terkejut ya dengan awalnya saya mengira ini adalah cerpen dengan murni kisah percintaan, tetapi ada juga fenomena atau kritik sosial yang ada di dalam cerpen Gegendong Ayu ini. Jadi benar-benar bagus untuk teman-teman yang suka membaca cerpen-cerpen dengan di dalamnya ada kisah percintaannya juga, tetapi ada kritik-kritik sosial yang memang ada kejadian-kejadian seperti itu dalam kehidupan kita. Jadi seperti itu. Nah, itu kan saya sudah memberikan gambaran secara umum mengenai cerpen-cerpen yang ada dalam antologi Ngantiang Ujan ini. Secara keseluruhan seperti yang saya katakan, beberapa cerpen dengan kemiripan ide tetapi eksekusi yang berbeda, memiliki kekuatan dan kelemahannya juga ketika saya membacanya. Kelemahannya seperti yang sudah saya katakan tadi, ada beberapa yang monoton seperti diary, dituliskan dengan sudut pandang orang pertama. Jadi saya seperti membaca diary, konfliknya juga cukup datar. Mungkin misalnya jika itu adalah sudut pandang orang pertama, tetapi konfliknya sangat kuat. Konflik ini kan tidak hanya konflik secara fisik, tetapi bisa juga konflik secara batin. Jadi konflik batinnya mungkin yang antar tokoh yang bisa ditampilkan dengan baik, kemudian
bisa menggali lagi, karena ada juga beberapa cerpen yang kok sampai di sana aja gitu, tidak digali. Seperti cerpen Blagbag karyanya Bli Aris Pidrawan. Nah, Bli Aris Pidrawan sebenarnya mengangkat fenomena atau mengangkat sebuah permasalahan mengenai orang gila, bukan orang gila, orang yang stres, depresi berat, sehingga diblagbag oleh keluarga. Seorang anak ini perempuan yang diblagbag oleh orang tuanya, dan orang tuanya ini bingung bagaimana caranya menghadapi anaknya yang seperti ini. Nah, saya pikir Bli Aris Pidrawan akan lebih menggali atau mengeksplor secara konflik batin yang dialami oleh orang tuanya, begitu juga si gadis depresi ini dengan konflik atau dengan plot-plot yang bisa membuat tegangan-tegangan. Tetapi ternyata tidak seperti dugaan saya, yang semuanya berjalan monoton, datar, dan ya kurang greget lah lagi sedikit gitu menurut saya sih. Ekspektasi saya sangat besar terhadap cerpen Blagbag ini. Awalnya saya membaca karena memang saya suka cerpen-cerpen atau suka tontonan-tontonan yang ada memainkan psikologi kita, tetapi ternyata tidak dieksplor terlalu dalam oleh Bli Aris Pidrawan di cerpen ini. Jadi di cerpen Blagbag ini ya, mana cerpennya ya, cerpen Blagbag ini itu cerpennya sangat datar ininya dan banyak sekali ada amanat-amanat memang yang bisa kita petik, dan amanatnya itu hampir di semua cerpen itu sangat terlihat, jadi sangat eksplisit, tidak ada yang tersirat, jadi memang bisa kita petik langsung gitu. Jadi memang khusus untuk para pembaca cerpen yang tidak mau repot berpikir ruwet-ruwet dengan apa sih maksudnya pengarang ini mau ngisi cerpen ini apa. Saya sangat rekomendasikan buku ini untuk dibaca itu, walaupun di dalamnya ada kelemahan-kelemahan seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi kekuatan alurnya kurang, sudut pandang kebanyakan orang pertama dengan konflik-konflik yang cukup datar. Tetapi kalau misalnya ingin mengetahui fenomena-fenomena yang aktual, yang kemudian sampai saat ini masih kita menjadi sebuah persoalan atau konflik, itu bisa dibaca juga cerpen ini gitu. Jadi seperti itu. Nah, apalagi Pak Bayu? Jadi teman-teman, mohon maaf, ini adalah kenapa? Pemilihan ide. Udah. Saya mengajak ini guru saya di sini untuk menemani saya. Jadi pemilihan idenya sudah saya katakan tadi, ada yang mirip tetapi eksekusinya berbeda. Itu yang menjadi sedikit kelemahan dari cerpen-cerpen di cerpen Ngantiang Hujan ini. Nah, yang menarik adalah dari segi bahasa. Nah, cerpen Beli Wayan Paing, cerpen Beli Wayan Paing mana dia? Oke, cerpen Beli Wayan Paing itu yang berjudul Duare-Duari ya. Cerpen ini menarik juga karena menampilkan sesuatu perbandingan atau metafor yang cukup menarik ya jika kita lihat. Dan bahasanya Beli Wayan Paing, saya suka cara penyampaian Beli Wayan Paing. Bahasa Balinya benar-benar natural ya. Jadi benar-benar natural. Mungkin kalau yang karya misalnya yang lain ada beberapa kata-katanya yang strukturnya bahasa Indonesia seperti itu, kemudian dibahasa balikan. Kemudian karena banyak ada serapan-serapan bahasa Indonesia, padahal kita punya bahasa-bahasa Bali, sudah ada dalam bahasa Bali tetapi masih dalam bahasa Indonesia, itu juga lumayan sedikit mengganggu. Tetapi dalam cerpennya Beli Wayan Paing ini, kekuatannya adalah pada bahasa yang digunakan oleh Beli Wayan Paing dalam menyampaikan idenya. Jadi cerpen Duare-Duari ini tentang bagaimana seorang kakek yang hidup seperti meramalkan atau seperti mengalami sebuah gangguan, tidak bisa tidur,
karena ini berhubungan dengan Gunung Agung ya. Jadi karena di akhir itu ada semacam ini murni konflik batin antara si tokoh sendiri. Jadi bagaimana si peka ini dia mengalami ketakutan karena akan adanya dunia ini akan menjadi tempang kangin gitu istilahnya di sini. Sesukat i peka tai nyambatang gumi balini lakar tempang kangin. Jadi ketika itulah si peka ini mulai tidak bisa tidur. Kemudian diakhiri dengan si kakak ini terlihat seperti orang gila, hanya tidur seharian, kemudian merasakan dirinya sangat lelah seperti itu. Kemudian pada akhirnya kakek ini juga berteriak-teriak, berlari dan mengatakan bahwa dunia ini akan mengalami kehancuran. Begitulah intinya. Gumi beten pasih akan menek. Jadi gumi beten pasih akan menek. Jadi lakar kelem seperti itu. Jadi cerpen yang disampaikan, saya pikir kekuatannya pada cerpen-cerpen beli wayan paing ini, baik cerpen yang duar-duar ini atau cerpen yang berjudul peka, adalah bahasanya. Jadi bahasa yang digunakan bukan bahasa yang halus, tetapi memang benar-benar sangat natural gitu. Jadi sangat enak untuk dibaca, seperti itu. Cerpen siapa yang belum saya komentari? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dalam bedah buku pada sore hari ini ya. Jadi saya berharap sebenarnya setelah saya melakukan bedah buku ini dicetak lagi atau ada yang memesan buku ini lagi dan membaca, dan mari mengomentari lagi sebenarnya bagaimana sih menurut kalian, dari perspektif kalian buku ini seperti apa. Kalau saya bacakan endorse ya dari beli wayan Adnyana Ole, sedurunge titiang uning punapi awinan bas beli made. Beli apa aku bilang? Beli Ole, maaf beli made. Beli made Adnyana Ole. Sedurunge titiang uning punapi awinan basa Bali ini membuat kelestarian wanta basa Bali silih tunggil sani preside mah bahang sukseman kebudayaan Bali. Mah bahang antuk pemargi sani manut lan patut nanging seusan nguacen cerpen-cerpen sani keunggahang ring pupulan puniki wau tiang uning basa Bali pinake serana nyuarang rasa bendu, rasa bungeng lan parisel-sel wong Bali ritat kala tanah duruen pengisilnya kesuwen-suwen telah. Ya, karena seperti yang saya bilang tadi, ada 3 atau 4 itu cerpen yang berbicara tentang hal ini. Jadi berbicara tentang bagaimana kegelisahan yang ya kekhawatiran kita bersama, dan seperti belum ada pemecahan atau terhadap situasi semakin banyaknya alih fungsi lahan, kemudian anak muda yang lebih suka bekerja di pariwisata dengan hasil yang lebih menggiurkan dibandingkan dengan iming-iming menjadi manajer dengan menjual tanahnya seperti itu. Ini memang benar ada dalam cerpen ini. Titiang taler ngah wantah basa Bali saneside lengut nyuara yang sebet kayun krama Baline ritat kala krama Bali puniki nyungkan kayun sang kaning tresnane piwaline antuk sang ketresnain. Nih kisahnya dalam cerpennya seperti ke ring sejeroning pupulan puniki wacan titiang satu sane nyerita yang indik duh kita kayun sane kewentenan ceritane biasa-biasa kemanten tur kadaluarsa dalam tanda kutip nanging sideng awinang titiang sebet ngerasa yang satuannya nih boya sangkaneng kesurat untuk basa Bali sekewanten taler sangkaneng sangawi telep nyuratang daging kayun sang ceritayang. Jadi begitu menurut beli made Adnyana Ole ya. Jadi seperti yang saya katakan, jadi cerpen-cerpen dalam buku ini memang sangat memberikan kita gambaran mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekeliling kita. Kemudian fenomena-fenomena seperti tadi gegendong ayu yang tiba-tiba yang bisa kita tahu bahwa ada gegendong yang ternyata dia lebih kaya gitu, hanya karena gegendong, karena menjadi pengemis seperti itu. Nah, mungkin untung aja narasumber cadangan yang mengingatkan ada dulu. Iya maaf karena saya saking groginya jadi
maunya nyambat beli made aja oleh jadi beli wayan aja oleh maafkan. Jadi untung ngajak bapak guru ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih banyak sudah bergabung di acara live saya pada sore hari ini. Matur suksema titiang majang ring sumeton titiang sareng sami sane sampun nyarengin antos makin ring jam kudu niki nggih. Jam berapa nih ya, Bli? Jam 6. Ya, jam 6. Jadi hampir 1 jam kita bersama di sini. Jadi semoga apa yang sudah saya share ya. Jadi apa yang sudah saya share bisa memberikan manfaat atau memberikan rangsangan untuk teman-teman untuk segera memesan buku ini ya. Buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca atau diteliti, jadi juga bisa karena ada pengarang-pengarang keren di dalamnya. Semuanya ini ada orang-orang keren di dalamnya, jadi tidak usah diragukan lagi. Ada Putus Partike, ada Beli Sandiase, ada Beli Agus Pidrawan, kemudian Beli Agus Sudipto, kemudian ada Beli Paing, dan ada Pak Widya Sekeniten, kemudian ada Aji Raka Kusuma dan yang lainnya. Ada banyak ya. Jadi komplit teman-teman jika membeli buku ini ya, jadi bisa mendapatkan pencerahan, mendapatkan ide-ide segar lagi mengenai konflik-konflik yang terjadi di masyarakat Bali. Inggih wantah asapunike sane persida turang titiang rahinane mangkin titiang ngaturang suksema malih pisan ring suara saking Bali utaminyane majang ring Putus Partike sane sampun ngicenin titiang galah rahinane mangkin membedah buku dan ampura Pak Putus Partike. Enggak boleh ngatain ampura tuh gitu tuh. Jadi saya merasa ini dengan cerpen yang pertama, tapi saya suka cerpen yang kedua. Mungkin karena Putus Partike masih jadi wartawan atau waktu itu, jadi cerpennya memang bagus cerpen yang kedua. Jadi sekadi punike semeton titiang sareng sami matur suksema ping banget puniki sane kanton jena iriki antos mangkin titiang aturang suksema nggih. Jadi puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.